bermanfaat, memiliki keluasan ilmu dan akhlak serta memiliki kemanfaatan yang banyak tidak hanya bagi diri kami sendiri, namun juga bagi orang lain, terutama bagi instansi kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai pendidik yang bekerja dan berkarya demi pengabdian kepadamu semata. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan memasuki inti acara kita pada siang hari ini, di mana nanti akan ada moderator dan juga narasumber. Tetapi sebelumnya ada sedikit informasi kepada Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini, sosialisasi keimigrasian, akan disiarkan secara on air melalui 88.5 FM Radio Nur Rembang dan juga melalui channel YouTube Nur FM Rembang. Baiklah, memasuki acara kita pada siang hari ini, acara inti. Untuk itu kepada yang terhormat moderator kita Ibu Hana Nurusobali dari Nur FM beserta narasumber kita, yang pertama ada Ibu Dian Anggreni Wiryani dan juga Bapak Raden Susutya, kami persilahkan bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Kita beri aplaus buat mereka bertiga. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini tanggal 24 Juni 2022 bertempat di Hotel Fafe Rembang, dilangsungkan talk show sosialisasi keimigrasian yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pati dan juga disiarkan secara langsung di Radio Nur FM frekuensi 88,5 dan juga disiarkan langsung juga di YouTube Nur FM Rembang. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai pelayanan paspor Republik Indonesia dan pengawasan orang asing. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang ganteng dan yang cantik ini. Yang pertama ada Bapak Raden Susetyo, Esos MSI. Beliau adalah Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Selamat pagi Bapak. Ya. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Mbak Dian Anggreni Wiryani SE. Beliau adalah analisis keimigrasian ahli pertama Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Namun sebelum kita nanti mendengarkan ulasan dari narasumber kita saksikan dulu selayang pandang mengenai profil Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pati. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pati berdiri sejak tahun 2002, beralamat di Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 7 nomor 1, melayani jasa keimigrasian bagi WNI dan WNA di Kabupaten Pati, Blora, Rembang, dan Jepara. Telah dan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Setelah mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK pada tahun 2020, Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Pati bertekad untuk melanjutkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM di tahun 2021 ini, dengan melaksanakan peningkatan kapasitas dan performa di 6 area perubahan. Perubahan cepat atau lambat dalam segala hal pasti akan terjadi. Perubahan itu akan mendorong kita untuk menghadapi hal baru. Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Pati berkomitmen untuk melakukan perubahan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Manajemen perubahan, tim pembangunan zona integritas menuju WBBM dibentuk guna menyusun rencana kerjanya, kemudian mensosialisasikan secara internal maupun eksternal, serta menandatangani fakta integritas. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan. Penataan tata laksana, menerapkan seluruh protap untuk inovasi-inovasi pelayanan, serta sistem pengukuran kinerja, sistem kepegawaian, dan pelayanan publik berbasis sistem. Keterbukaan informasi publik juga diterapkan melalui publikasi di media massa, media sosial, dan website. Manajemen SDM, sumber daya manusia yang unggul dan tangkas, merupakan jawaban atas kebutuhan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Harus memiliki kapabilitas dan profesionalisme. Penataan sumber daya manusia tersebut didukung dengan fasilitas sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK. Penguatan akuntabilitas. Kepala Kantor Imigrasi terlibat langsung dalam rapat penyusunan rencana kinerja tahunan atau RKT atau RENJA, perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran. Penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi dan kampanye anti korupsi terus digalakkan. Saluran pengaduan offline dan online telah ditetapkan dengan memberi jaminan akan selalu menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pengadu dalam implementasi whistleblowing system. Peningkatan pelayanan publik. Kantor Imigrasi Pati terus melakukan penyempurnaan fasilitas dan kualitas pelayanan. Dengan sumber daya manusia serta ditunjang sarana dan prasarana yang kami miliki, kami akan selalu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga negara Indonesia serta warga negara asing. Hari ini saya membuat paspor di Imigrasi Pati dengan menggunakan mampu mewujudkan Satker Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pasti bisa.
Ya, tadi adalah profil dari kantor imigrasi kelas 1 non TPI Pati. Dan bagi Bapak Ibu silahkan sambil dinikmati camilan dan kopi dan tehnya sambil kita nanti mendengarkan ulasan singkat dari narasumber kita. Dan langsung saja saya persilahkan Bapak Radian Susetyo Esos MSI Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian untuk mengulas mengenai pengawasan orang asing. Kami persilahkan Bapak, monggo. Tes. Mohon izin, saya sambil berdiri. Gak biasa kalau duduk sambil kan. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya sambil berdiri untuk menyampaikan mengenai pengawasan orang asing kantor imigrasi kelas 1 non TPI Pati. Monggo dilanjut slide berikutnya. Mohon maaf biar enak, mungkin sambil saya juga bisa sambil mengetahui Bapak Ibu dari audiens ini biar komunikatif. Mungkin kalau peraturan Bapak dan Ibu mungkin udah lebih paham ya, nomor sama segala macamnya ya. Ini peraturan yang dikeluarkan selama periode COVID. Jadi surat edaran tentang visa, peraturan menteri, pembatasan orang asing, dan yang terbaru adalah peraturan menteri tentang ada menyebutin tentang penjamin. Terus ada perubahan juga tentang Jarif dan PNBP. Lanjut. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ada memiliki tenaga kerja asing perusahaan ataupun pihak hotel yang mungkin jadi tempat penginapan dari warga negara asing ataupun juga kegiatan-kegiatan yang mungkin menggunakan tenaga kerja asing. Jadi di sini kita ada dasar hukum dari keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Di situ juga kita menjelaskan tentang adanya tim PORA. Jadi tim pengawasan orang asing yang dalam hal ini tidak hanya imigrasi yang terlibat, karena di sini juga ada mungkin kalau memang ada mau izin ada dari Kemenak ataupun dari Disnaker, Disduk Capil, siap. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang tergabung dalam tim PORA mungkin udah sering kita berkolaborasi dalam kegiatan dan aktivitas, sehingga mungkin perihal-perihal kegiatan tim PORA mungkin sering ya, karena biasanya kita dalam tim PORA itu berkunjung ataupun melakukan kegiatan ke perusahaan-perusahaan dalam artian melakukan pengecekan-pengecekan. Monggo dilanjut. Jadi wilayah kerja kantor imigrasi Pati ada 4 kabupaten, di mana kabupaten sendiri yang terdiri dari 21 kecamatan, Kabupaten Rembang 14 kecamatan, Jepara 16 kecamatan, dan Blora 16 kecamatan. Jadi ada 4 wilayah kerja, jadi di mana wilayah kerja Pati berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Timur untuk wilayah bagian utara. Wilayah selebih daripada Blora kan adalah kantor Grobogan, Seragen, dan Solo merupakan wilayah kerja kantor imigrasi Solo. Dan mungkin dalam hal wilayah kerja, dalam hal ini mungkin paling banyak untuk tenaga kerja asing saat ini ada di Kabupaten Jepara. Dan kan kalau untuk wilayah Pati, Rembang, dan Blora, angka yang dari statistik
mungkin tidak sebanyak yang di Jepara yang sampai ratusan ya. Monggo dilanjut dulu. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan warga negara yang ada di Kabupaten Pati bisa dilihat oleh Bapak Ibu sendiri bahwa paling banyak Korea Selatan. Korea Selatan paling banyak dalam hal ini dengan 257, disusul warga negara dari negara Cina 159 orang, kemudian India 89 orang, Jepang 87 orang, dan Taiwan 56 orang. Jadi tersebar di 4 wilayah kerja kantor imigrasi Pati, jadi yang paling banyak di Jepara. Ada sekitar mungkin 800-an. Monggo dilanjut. Nah ini sebagian besar kantor tersebut, pabrik-pabrik tersebut ada di Jepara. Dilanjut. Nah ini lebih banyak kita bisa baca bersama-sama bahwa tenaga kerja paling banyak di pekerja ya di bidang perindustrian sebanyak 269. Selebihnya penyatuan keluarga dan bidang jasa yang paling banyak. Nah, monggo dilanjut. Nah ini yang tadi saya maksud di awal bahwa Timpora berkegiatan bahwa kita selalu bukan hanya sendiri. Jadi dalam Timpora ini migrasi bersama dengan dinas terkait dari kepolisian, dari Bapak Ibu yang dinas di tentara dan juga dinas dari instansi Kemenak, Disnaker, Disdukcapil juga terlibat dalam hal ini. Jadi semua unsur dari Forkopimda ikut serta karena kaitannya dari kegiatan tersebut. Mohon izin dari Bapak Ibu Kesbangpol, ada yang mewakili juga? Oh siap, mohon izin Bu, mohon izin. Ya, jadi kita selalu berkolaborasi dan berkoordinasi di lapangan terkait kegiatan pengawasan orang asing. Monggo dilanjut. Mungkin ini sih sudah bisa kita pahami tentang tugas pokok dan fungsi Timpora. Monggo dilanjut. Jadi ini foto-foto kegiatan aja. Jadi secara rutin kegiatan Timpora itu selalu kita lakukan per periodik, dan wilayah kerja itu selalu berbasis dengan kita koordinasi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan itu pasti kita ada melakukan rapat dulu, operasi sebelum kita melakukan operasi. Jadi bersama-sama juga kita untuk menentukan beberapa titik poin. Mohon izin ada juga dari perwakilan dari PLTU yang di Rembang, Seluke mungkin ada. Mungkin sambil jalan, lanjut. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Timpora. Jadi mohon izin mungkin ya ini seperti gambaran aja supaya Bapak Ibu yang memiliki tentang sponsor ataupun penanggung jawab terhadap keberadaan orang asing bisa lebih untuk memahami dalam artian terkait ketentuan dan peraturannya. Jadi tidak akan ada hal yang diambil tindakan kalau tidak kita ada kesalahan daripada itu. Jadi saya harap mungkin Bapak Ibu kalau memang ada hal yang mau disampaikan, monggo silakan. Jadi supaya perihal-perihal mengenai peraturan, ketentuan dan poin-poin yang kurang lebih mungkin masih perlu ditanyakan, mungkin siapa tahu bisa
kita diskusikan, ataupun ada hal-hal mungkin yang terkait tentang rencana mungkin mendatangkan warga negara asing selepas pandemi ini, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin di situ kita bisa sharing dulu. J, next. Oh, J. Mungkin nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab mungkin setelah ini. Saya kembalikan ke Ibu Hana. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Dan selanjutnya adalah dari narasumber kita Mbak Dian Anggraini Wiryani SE mengenai pelayanan paspor. Paspor itu udah lumrah banget ya Bapak Ibu. Bahkan sekarang ini anak bayi aja sudah dibuatkan paspor ya. Namun informasi-informasi terbaru apalagi kita ini setelah mengalami pandemi, apa saja sih informasi dan pelayanan terbaru dari kantor imigrasi, terutama imigrasi Pati? Kepada Mbak Dian kami persilahkan. Mohon izin untuk lepas masker. Baik, selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai dokumen perjalanan Republik Indonesia yang mungkin tidak asing dengan istilah paspor. Dan mungkin Bapak Ibu tamu undangan juga tidak asing tentang sosialisasi ini, karena beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak dari Kemenak juga hadir, kami sudah menyelenggarakan sosialisasi terkait dokumen perjalanan Republik Indonesia, atau yang mungkin masyarakat kenal dengan istilah paspor. Slide show-nya. Mohon izin saya sambil duduk saja ya. Baik. Ya, ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa paspor adalah dokumen perjalanan atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memuat identitas pemegangnya, sehingga paspor tersebut melekat pada yang bersangkutan sehingga tidak bisa dipindah tangankan atau diwakilkan pemegangnya untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi istilah orang mengertinya mungkin istilah gampangnya paspor adalah identitas atau KTP kita untuk melakukan perjalanan di luar negeri. Selanjutnya. Nah, ini seperti juga yang kita tahu bahwa persyaratan pembuatan paspor adalah iKTP, itu wajib ya. Paspor untuk membuat KTP harus ada elektronik KTP, paspor lama bagi penggantian, kartu keluarga, dan dokumen ketiga, akte lahir, ijazah, atau akte nikah. Ini bisa diwakilkan salah satu. Selama dokumen tersebut memuat identitas, tempat tanggal lahir, nama serta nama orang tua. Itu bisa diwakilkan akte lahir, ijazah, atau surat nikah. Yang ketiga, yang selanjutnya syarat tambahan jika diperlukan. Hal ini seperti misalnya Bapak Ibu mau melakukan perjalanan ibadah umroh. Itu harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Kemenak. Kalau mau bekerja misalnya harus dilengkapi dengan surat tambahan rekomendasi dari Disnaker. Selanjutnya yang paling terakhir dan saat ini juga ya harus melalui daftar M-Paspor. M-Paspor itu adalah aplikasi keluaran Direktorat Imigrasi yang dikeluarkan pada Januari 2022, menggantikan aplikasi sebelumnya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat paspor namanya Apapo, saat ini digantikan dengan aplikasi terbaru namanya M-Paspor atau Mobile Paspor. Selanjutnya Mas. Ya, aplikasi M-Paspor ini bisa di-download di App Store atau di Play Store. Next, Mas. Yang launching di Januari 2022. Tampilannya seperti ini. Jadi setiap orang yang mau membuat paspor harus punya akun, mendaftarkan akunnya. Akun itu tidak mewakili nama pemohon paspornya.
Artinya satu akun ini bisa digunakan untuk orang lain atau maksimal saat ini 10 sampai 10 pengguna. Itu bisa. Silakan selanjutnya, Mas. Nah, apa sih kelebihan dari M-Passport ini? Misalnya sebelumnya sudah pernah membuat atau menggunakan aplikasi Apapo. Ini aplikasi terbaru di mana yang paling sangat amat berbeda adalah PNBP di awal. Bapak Ibu yang sudah pernah punya paspor mungkin mengetahui bahwa ketika datang ke imigrasi, membuat paspor setelah foto baru bayar, baru didapat billing, baru ditanyakan, saya harus bayar kemana? Kalau saat ini sebelum datang ke imigrasi harus sudah membayar paspor dengan nomor billing yang sudah keluar di aplikasi mobile paspor tersebut. Dan di aplikasi M-Passport ini sudah validasi dengan NIK di Sukcapil. Bapak Ibu, jadi pastikan capilnya sudah memang database-nya sudah sesuai dengan yang dicapil dan sudah online. Nah, belum Mas? Belum? Di sini juga terintegrasi dengan sistem kami di imigrasi namanya sistem DPRI yang mungkin juga pernah dirasakan ketika membuat paspor ke imigrasi harus mengisi formulir-formulir, menempel materai, tanda tangan sesuatu. Nah, proses itulah yang dihilangkan di aplikasi-aplikasi sebelumnya. Saya rasa itu sangat terobosan yang sangat baru ya dan meringkas waktu Bapak Ibu yang mungkin sibuk. Jadi begitu datang ke kantor imigrasi cukup melakukan wawancara serta foto. Dan di sini juga aplikasi ada yang namanya reschedule jadwal. Karena memang yang bersangkutan sudah harus bayar, mendapatkan benefit ketika yang hari dan tanggal yang setelah dipilih tidak atau berhalangan hadir, silakan di reschedule di aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah notifikasi paspor telah selesai. Jadi memang sesuai undang-undang paspor jadi 4 hari kerja. Kantor imigrasi Pati memiliki janji pelayanan bahwa paspor jadi 3 hari kerja. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kapan paspor saya jadi selesai, bisa diterima. Nah di aplikasi M-Passport tersebut, Bapak Ibu akan muncul notifikasi bahwa paspor telah sampai mana proses alurnya. Selanjutnya Mas. Nah di sini, keunggulan-keunggulan dari aplikasi M-Passport yang sudah saya jelaskan. Next Mas. Nah selanjutnya ada layanan kami yang mungkin juga sudah tidak asing lagi, adanya Easy Passport. Easy Passport ini adalah layanan pembuatan paspor secara kolektif. Artinya mungkin Bapak Ibu dari PT perusahaan atau komunitas, sekolah, dinas itu bisa mengajukan pembuatan paspor secara kolektif. Jadi tidak perlu datang repot-repot ke imigrasi Pati yang mana dari Rembang lumayan ya kalau melewati jalur yang selalu macet daerah Juwana itu. Jadi silakan datang ajukan secara email bersurat fisik dan emailnya ke kantor imigrasi Pati. Syaratnya untuk Easy Passport atau pembuatan paspor secara kolektif itu apa? Pertama mengajukan permohonan ke imigrasi Pati. Yang kedua minimal. Sebenarnya secara dari direktorat itu mengharuskan 50. Tapi ketika memang sudah ada 30 orang silakan ajukan dulu. 30 sampai 50 orang ajukan ke kantor imigrasi Pati untuk melakukan pembuatan paspor Easy Passport atau paspor kolektif tersebut. Jadi nanti kantor imigrasi Pati setelah menyetujui, tim kami akan datang ke dinas Bapak Ibu atau kantor Bapak Ibu untuk melakukan pembuatan paspor di tempat. Terus selanjutnya adalah Easy Passport ini cuma bisa melayani paspor baru dan penggantian. Saat ini kami termasuk di aplikasi M-Passport tadi ya, untuk paspor hilang, rusak itu belum bisa. Jadi mungkin dari dinas Disnaker boleh disampaikan juga bahwa pembuatan paspor baru bagi tenaga kerja tidak perlu melakukan aplikasi M-Passport. Karena adanya bahwa yang tenaga kerja yang baru ini mendapatkan biaya tarif PNBP Rp0 untuk bekerja ke luar negeri pembuatan paspor Rp0 gitu. Jadi mungkin bantu juga diedukasi setelah dari sini bahwa pembuatan paspor baru bagi TKI pertama kali adalah Rp0 sehingga tidak perlu melakukan aplikasi M-Passport. Dan Easy Passport hanya bisa untuk paspor baru dan penggantian. Hilang, rusak, itu karena ada alur berikutnya yang harus dilalui, jadi harus datang ke kantor imigrasi Pati. Gitu. Nanti kalau misalnya persyaratannya apa boleh ditanyakan lebih lanjut. Next Mas.
Baik, begitu Mbak. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita bisa di sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu Hana. Terima kasih Mbak Anggi atas ulasan singkatnya. Saya juga dulu pernah memiliki pengalaman ya, mengajukan paspor pada tahun 2005 dan itu prosesnya sangat panjang dan ruwet juga. Nah, dan juga saya juga punya pengalaman bapak saya itu dulu adalah penyalur TKI ke Korea. Nah, itu kalau ke kantor imigrasi itu sampai 50 orang, 100 orang berhari-hari selesai dan pasti bayarnya juga mahal. Dan baru tahu ini ya, ada paspor untuk TKI itu sekarang malah tidak dikenakan biaya. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita, silahkan, dipersilahkan, monggo. Oke, silahkan sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih. Maaf, saya tadi terlambat. Perkenalan, saya Praba dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rembang. Saya mau menanyakan terkait yang dulu kan pernah tahun 2021 itu ada edaran dari Kementerian Hukum dan HAM terkait nomor IMI.2/UM tentang penerbitan rekom paspor. Itu ada poin nomor 3 yang tentang diskresinya ini ya. Permohonan rekom paspor yang diajukan oleh PMI sebagai ABK itu harus diproses tanpa harus pakai rekomendasi paspor ke dinas. Tapi sampai sekarang itu ABK itu masih minta rekom paspor. Dan diskresi ini dari Kementerian Kumham ini itu tidak diakui dan tidak dianggap dari pihak imigrasi Pati, utamanya Pati ya. Itu tolong apakah ini masih berlaku apa enggak? Karena ini masih simpang siur bagi kami sebagai pelayanan rekom paspor. Nggih. Tapi imigrasi malah mengakuinya dari aturan dari Kementerian Tenaga Kerja yang harus melengkapi, harus pakai rekom paspor. Saya jadi bingung karena saya sebagai pelayanan kan akhirnya kan saya istilahnya itu diadu dari pemohon yang malah mereka itu istilahnya itu minta kejelasan yang benar yang mana. Sedangkan ABK harus pakai rekomendasi, tapi kita sampaikan masalah ini, sampaikan ke mereka. Ini malah katanya ini nanti kamu ke Dinas Tenaga Kerja malah dikasih surat sakti katanya seperti itu. Padahal ini kan edaran dari kementerian sendiri kan, Kementerian Kumham kan. Itu. Yang kedua masalah ini. Untuk pelayanan paspor bagi istilahnya TKI yang mau bekerja, itu mereka banyak yang ke sana itu tanpa pakai rekomendasi. Itu dia ke sana itu rencananya itu ada yang mau kunjung, tapi di sana malah disuruh bayar dulu. Tolong kalau mau pelayanannya, kalau bisa itu jangan disuruh bayar dulu lah mekanismenya. Ditanyai dulu, diwawancarai dulu si anak atau si pemohon, tanyakan dulu dia itu maunya gimana, mau apa, kerja kayak apa, melancong. Kalau bekerja kan langsung kan dia harus pakai rekom paspor. Tapi kalau melancong nggak perlu pakai rekom. Tapi sebelum itu wawancara, itu si pemohon itu udah disuruh bayar dulu. Dan dia ke kantor, itu ngasih saya bukti pembayaran 350. Tolonglah, di mekanismenya diwawancarai dulu. Setelah diwawancarai baru
diproses. Kalau emang bayar, dia suruh, kalau emang, kan tadi kan ada ibunya bilang kan zero ya, untuk biaya ya, untuk paspor ya, untuk TKI. Saya minta suratnya Bu ya, edarannya, atau ketentuannya di mana. Untuk itu biar saya sampaikan ke, kita kan banyak P3MI juga ya, istilahnya penyalur tenaga kerja ke kami, konsultasi. Itu dia di PP-nya, perjanjian penempatannya itu ada biaya pembuatan paspor bagi TKI. Itu. Mungkin ada itu. Terima kasih. Ya. Monggo Mbak Anggi dijawab. Baik. Terima kasih Pak, pertanyaannya dengan Pak siapa ini Pak? Mohon izin, Pak Praba. Baik Pak Praba, terkait pertama pelaut ya Pak, ini memang sangat menjadi obrolan di kami juga Pak, karena sebentar Pak, saya cari aturannya dulu. Ini Pak, memang di kami memang ada surat terkait poin 3 itu diskresi. Tapi diskresi itu mengacu pada surat edaran nomor 3 /4 /PK titik 02 nomor 5 tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2021 tentang penerbitan rekomendasi paspor bagi calon pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal. Nah, akhirnya surat edaran itu terbitlah surat edaran yang mengharuskan rekomendasi dari Disnaker itu. Walaupun di sini kami juga kurang paham mekanismenya bagaimana di Disnaker sendiri atau di Kemenaker sendiri, yang akhirnya ada beberapa Disnaker yang menerbitkan dan ada Disnaker yang tidak menerbitkan. Tapi acuan dari surat edaran direktorat itu adalah tentang surat edaran dari Kemenaker sendiri Pak, nomor 3 /4 /PK titik 02 /5 2021 tentang penerbitan rekomendasi paspor bagi calon pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal. Nah, kalau terkait untuk tarif Rp0 itu diatur oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Ya, ini kan terbitnya dari surat edaran kementerian kan terbitnya 20 Mei 2021. Iya Pak. 20 Mei 2021. Di surat edaran dari Kemenaker ini, Kemenkumham, iya, itu terbitnya 24 Mei 2021. Iya. Ini dikarenakan untuk ABK emang dia susah, karena kan ada yang dari Sabandar, dulu kan dari Sabandar keluar turun langsung. Nah, sekarang lewat Naker, tenaga kerja. Di sini kan sudah dijelaskan, yang diskresi itu kan setelah edaran dari Kemenaker, bahwa di sini disebutkan untuk permohonan paspor bagi PMI ABK itu dapat diajukan langsung imigrasi dan dapat diproses. Berarti kan tanpa pakai rekom paspor yang tanggal 20 Mei. Iya kan? Iya. Ini sudah enggak berlaku. Harusnya diakui dari Kemenkumhamnya toh. Kemenkumham kan menuntut untuk semua imigrasi melayani rekom paspor tapi tanpa pakai rekom paspor dari ini. Ini punya Kemenaker. Yang diakui kan ini Kemenkumhamnya. Iya kan? Pak, Nah, itu karena kembali lagi bahwa fungsi paspor itu kan sebagai identitas di luar negeri, dan nanti kan di situ untuk yang bersangkutan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 6 2011, di situ ada fungsi bahwa untuk menghindari atau meminimalisir human trafficking dan penyalahgunaan paspor, jadi biar tidak disalahgunakan. Karena ada beberapa awak kapal yang bikin paspor menggunakan, gimana Pak? iya. Kalau di manning agent ya itu istilahnya. Iya. Manning agent. Kalau si ABK itu kan dia mau proses, mau berangkat naik kapal itu kan
manning agent-nya harus mewajibkan dia punya paspor dulu, baru PP, perjanjian keluar itu untuk dia sign in ke kapal. Tapi di aturan kami di Cisco, kita pakai Cisco yang punya BNP 2ME. Itu si ABK itu dia pakai aplikasi TKI profesional, itu harus mengupload PP-nya, perjanjian penempatan. Sedangkan dia kan nanti baru keluar rekom paspor dulu, baru proses pasporan ke imigrasi Pati. Mekanismenya seperti itu. Dia harus mengupload dulu PP-nya yang baru, PP yang baru yang mau berlaku, dia mau bekerja naik kapal itu. Sedangkan di aturannya di manning agent-nya dia itu pas PP-nya itu bisa keluar setelah punya paspor. Bingung kan akhirnya kan. Yang diacu yang mana? Karena mereka ke kami itu biasanya itu pakai dulu nggak seperti ini, dulu nggak seperti ini gitu. Jadi kita seperti kayak diadu dengan mereka. Aturannya yang benar yang gimana gitu. Kita sebagai pelayanan kita susah melayani itu, Pak, Bu. Akhirnya dia marah, kita yang kena imbas. Gitu. Tolong. Iya. Yeah. Gitu. Terima kasih Pak masukannya. Nanti Iya. terkait diskresi itu kan bukan izin Pak, bukan ranah saya sebagai pelaksana sebenarnya. Yeah. Memang karena kalau misalnya saya sampaikan secara aturan, akhirnya memang ke arah sini kita kan memang sesuai akhir aturan yang bahwa memang pelaut itu diakui sebagai CPMI yang mengharuskan dia minta rekomendasi bahwa memang ada yang namanya poin diskresi. Dan itu memang jadi pembicaraan di ranah imigrasi sendiri dan beberapa teman-teman di Snaker nggak cuma di Kabupaten SK Residen dan Pati tapi di kabupaten lainnya. Dan terkait nanti akan kami bahan diskusi selanjutnya Pak terkait diskresi ini. Tapi memang untuk imigrasi Pati sendiri saat ini mengharuskan untuk rekomendasi dari Disnaker. Walaupun kami tahu bahwa manning agent mengharuskan kepemilikan paspor terlebih dahulu baru bisa mau mengeluarkan PK, sedangkan Disnaker mengharuskan adanya PK dulu baru bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Tapi itu adanya mungkin beberapa aturan yang tumbang tindih di aturan kami mengharuskan adanya rekomendasi Disnaker terlebih dahulu agar tidak adanya penyalahgunaan paspor tersebut, karena memang mau diakui tidak diakui beberapa bulan belakangan ini kan kasus terkait awak kapal itu penyalahgunaan itu cukup tinggi gitu Pak. Iya, makasih. Cuman saya harapkan imigrasi bisa memanggil manning agent yang punya SIO PAK yang resmi. Iya izin Pak. Ya, itu untuk diundang. Disampaikanlah tentang mekanismenya harus pakai PP dulu, keluar dulu biar kita sejalur lah. Dia ngeluarin PP baru proses paspor, bukan paspor dulu baru PP. Biasanya kalau yang bersangkutan itu memang pelaut, secara teknis ya Pak, ini kita bicara di lapangan, di kami tidak dimintai rekomendasi Pak kalau memang Disnakernya tidak mau mengeluarkan dan yang bersangkutan memang benar mampu menunjukkan sebagai pelaut. Kita mintai BST-nya, kita mintai buku pelautnya yang masih aktif minimal 6 bulan, dan rekomendasi dari perusahaan dan perusahaan yang sudah punya siupak itu gitu. Kalau memang dari Disnaker yang mereka tuju atau yang sesuai domisili tidak mau mengeluarkan. Jadi kita juga butuh kepastian atau di proses wawancara itu bahwa yang bersangkutan memang benar bekerja sebagai pelaut gitu. Dan terkait untuk paspor Rp0, itu di surat edaran nomor IMI /1635.GR.01/01 tahun 2019. Itu turunan dari peraturan Menteri Keuangan. Saya lupa nomornya Pak, tapi kalau nggak salah 155. Di edaran kami itu untuk paspor baru bagi pelaut yang sudah memiliki ID TKI ya Pak. Rekomendasi itu dikenai Rp0 gitu.
Tadi proses wawancaranya dulu atau apa? Oh, yang terkait proses wawancara. Iya Pak, ini kami memang susah ya menjawab karena saat ini semua pelayanan paspor yang ingin mengajukan pembuatan paspor harus melalui aplikasi M-Paspor Pak. Beberapa bulan terakhir permintaan paspor di hampir semua imigrasi di Indonesia itu sangat naik, hampir 3 kali lipat. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke kantor imigrasi, di sana dari pagi sampai jam pelayanan kami yang harusnya jam 4 sampai jam 7 malam kami baru selesai. Karena memang kita tidak bisa menolak permintaan kuota itu ya, permintaan pembuatan paspor. Nah yang penting bersangkutan itu sudah melalui aplikasi M-Paspor. Karena yang bersangkutan sudah membayar di aplikasinya, jadi kan kita tidak bisa menolak. Nah yang pemohon ini kadang mereka yang biasanya datang ke imigrasi Pati sebenarnya mau bekerja, tapi ternyata belum membawa rekomendasi atau bilangnya wisata tapi mau bekerja, yang bersangkutan itu coba-coba Pak biasanya. Jadi begitu diwawancara mau bekerja, memang benar mau bekerja, akhirnya kita mintain dulu, misalnya mau umroh, kita mintain surat rekomendasi dari Kemenak, mau bekerja kita mintain rekomendasi dari Disnaker. Makanya kita tidak bisa memfilter wawancara karena prosesnya memang harus bayar dulu baru kita wawancara. Dan aplikasi ini kalau misalnya Bapak sudah pernah coba, dari awal kami sudah sampaikan ada pop-up-nya muncul bahwa keterangan atau data yang diinput harus sesuai dan benar. Dan apabila ditemui pernyataan tidak benar, yang bersangkutan memang harus bisa kata-katanya adalah bahwa uang yang sudah dibayarkan ke negara tidak bisa dikembalikan kembali gitu Pak. Mungkin di situ juga jadi bahan buat kami bahwa memang aplikasi M-Paspor belum tersosialisasi dengan baik. Tapi di aplikasi M-Paspor itu memang salah satu kelebihan bisa reschedule dan bisa dapat kuota karena memang sudah dibayar PNBP di awal gitu Pak Prabah. Demikian pertanyaan selanjutnya. Monggo silahkan. Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bakes Bangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang terkait dengan tugas dan fungsi kami di Bakes Bangpol adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenkumham nomor 50 tahun 2016 tentang tim pengawasan orang asing, bahwa Bakes Bangpol merupakan salah satu anggota dari tim PORA, tim pengawasan orang asing, di mana kalau Kabupaten Rembang ini merupakan wilayah dari keimigrasian Pati. Jadi kami ini merupakan salah satu tim PORA di wilayah kerja kantor imigrasi Pati. Yang ingin kami sampaikan Bapak narasumber bahwa kami pernah sekali untuk diajak rapat di kantor imigrasi Pati yang terkait dengan pengawasan orang asing. Nah, kesulitan di kami adalah terkait dengan data, Bapak. Karena kami pernah dengan dinas pekerjaannya, dinas tenaga kerja, dengan dinas tenaga kerja kami saling meminta data dari dinas tenaga kerja ke kami, minta data orang asing. Nah, saya minta data ke sana. Jadi ternyata data yang dimiliki oleh dinas tenaga kerja itu data dari kami. Sedangkan kami ini mendapatkan dari tim PORA dari kantor
Keimigrasian Pati, karena memang selaku koordinator adalah kantor Keimigrasian Pati. Nah, saya harapkan di sini ada sharing data, Bapak. Karena apa? Karena di Kabupaten Rembang sendiri belum membentuk untuk tim pora tingkat kabupaten, tetapi tim poranya kami menjadi salah satu anggota dari tim pora wilayah Keimigrasian Pati tersebut. Sedangkan kami bekerja sama dengan tim kewaspadaan dini daerah. Jadi memang kami secara berkala kami mengadakan rapat koordinasi, salah satunya adalah terkait dengan pemantauan orang asing. Seperti kemarin hari Kamis kami juga mengadakan rapat koordinasi dengan tim kewaspadaan dini daerah yang beberapa anggotanya adalah dari Intel dan juga dari BIN dan BAIS. Karena memang pemantauan orang asing ini semestinya bukan hanya dari unsur tenaga kerja, tetapi juga dari unsur-unsur yang lain. Seperti kemarin kami mendeteksi ada misalnya ex-napiter seperti itu, Bapak. Sementara kami mendapatkan data itu dari tim Pora di Kabupaten Rembang itu tertanggal 16 Juni 2022 ini sebanyak 30 orang tenaga kerja asing. Namun saya berpikir bahwa ini belum mewakili dari keseluruhan tenaga asing, karena di sini ini formnya adalah nama pemohon, jenis kelamin, tanggal lahir, kebangsaan, nama sponsor dan alamat. Nah, kami harapkan dari koordinator tim Pora ini dapat memberikan data yang selalu baru seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga berharap sebagai tim Pora ini untuk juga secara berkala untuk kami dapat diadakan rapat koordinasi, Bapak, karena kami juga harus melaporkan ke provinsi terkait dengan hasil pemantauan orang asing di wilayah kami. Saya kira itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan dijawab Pak Raden. Terima kasih. Boleh tahu Bu dari Kesbangpol Ji? Sinten Bu? Asmanya? Bu Narti. Ya. Jadi mungkin ada backsound. Jadi terkait data yang tadi Bu Narti berikan, mungkin kemarin memang ada dari Kesbangpol menanyakan kepada saya mengenai data, dan mungkin memang mohon izin juga mengenai data biasanya kita sharing itu pada instansi terkait, dan mungkin kita juga nggak sembarangan Bu, mohon maaf, karena takut juga kita disalahgunakan data-data tersebut. Terus mengenai format, sementara memang belum ada format baku mengenai mengenai permintaan, karena juga biasanya kalau dari permintaan dari tiap instansi itu terkadang menyesuaikan juga Bu. Formatnya yang baku tuh belum ada. Kadang ada permintaan contoh dari Kejaksaan Jepara permintaan. Jadi mungkin terkadang nama, warga negara, nomor paspor, terus alamat. Nah, mungkin di sisi lain ada instansi yang menanyakan nama, terus alamat,
jenis nomor visa, dan sebagainya. Jadi terkadang memang belum ada Bu kesatuan. Nah terkadang di rapat Timpora itu kita kan secara berkala Bu. Di dalam pencanangan tuh biasanya kita lakukan di setiap awal tahun anggaran berganti tahun tuh pasti di awal tahun kita lakukan pencanangan secara satu wilayah karesidenan Pati, meliputi Jepara, Rembang, Blora dan Pati sendiri. Nah kapan hari dilaksanakan di bulan Februari Bu di kantor imigrasi Pati. Semua kita undang dari Timpora semuanya, pengukuhan Timpora, Karesidenan Pati, dan setelah itu kita dari Kanipati juga kita melakukan kegiatan Bu. Jadi setelah itu kita secara periodik kita melakukan rapat juga di tiap kabupaten. Nah mungkin untuk di Rembang sendiri belum ya Bu ya? Oke, nanti mungkin nanti segera dari masukan dari Bu Nati nanti kita sampaikan mungkin untuk wilayah kerja di Rembang juga untuk kita lakukan kegiatan juga. Jadi memang lebih banyak kenapa Timpora ini lebih banyak kita gabungkan Bu, karena memang kita keterbatasan SDM juga. Jumlah kita untuk personel di lapangan juga tidak begitu banyak untuk wilayah kerja sebesar Karesidenan Pati dengan 4 kabupaten. Apalagi kalau di intelijen itu kan kita butuh ya, maksudnya informasi dan sharing. Nah ini yang mungkin kita juga terkadang memang per kegiatan ataupun ada kegiatan mungkin kita butuh juga masukan dari teman-teman di Timpora tersebut, Forkombina tersebut. Jadi mohon izin mungkin kalau mengenai komunikasi mungkin bisa share juga nanti apa-apa yang nomor nanti sharing nomor nanti bisa diteruskan ke seksi Wasdakimnya Bu. Kebetulan saya di seksi Humas dan komunikasinya. Nanti saya sampaikan ke teman-teman di Wasdakimnya sendiri. Udah terjawab semua atau masih atau ada lagi Bu sementara Onje? Oke, terima kasih. Ya terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi mengenai paspor ataupun tentang pengawasan warga negara asing. Monggo silahkan. Mungkin informasinya sudah jelas semua ya Bapak Ibu. Apa? Monggo silahkan dinikmati dulu, santai-santai aja dulu Pak Ibu. Ya, memang ya sebenarnya pada dasarnya sebuah instansi pemerintahan itu ingin memudahkan masyarakatnya, ingin melayani semaksimal mungkin masyarakatnya. Namun terkadang peraturan baru itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan ya, monggo silakan. Dan juga terdapat tumpang tindih antara peraturan instansi yang satu dengan instansi yang lainnya. Kayaknya ini mudah-mudahan nanti akan ada solusi yang tepat ya. Oke, monggo. Silakan dari mana Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zuhri dari Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Ada yang perlu kami tanyakan, tadi disampaikan oleh Budian Anggreni bahwa semua layanan rekomendasi paspor untuk umroh ya, semua harus wajib lewat kantor Kemenak, lewat kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Padahal saya membaca dari Dirjen Imigrasi nomor IMI GR 0101 2036 tanggal 16 Juni 2017 di sana dijelaskan bahwa untuk layanan-layanan rekomendasi
paspor umroh ada pengecualian. Maka kemarin di Hotel Gajah Mada sudah disampaikan, insya Allah yang hadir dari biro-biro umroh pada waktu itu insya Allah sudah jelas. Namun tadi disampaikan secara umum semuanya adalah wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten. Ada pengecualian. Yang pertama adalah pejabat tinggi negara. Betul, Pak. Kemudian yang kedua TNI, Polri, ASN. Yang ketiga tokoh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah usia 50 tahun ke atas. Kemudian yang kelima usia 12 tahun ke bawah. Jadi ini mumpung ada bapak-bapak yang sering menangani layanan permohonan rekomendasi umroh, maka mulai hari ini mudah-mudahan ini bisa diberlakukan. Artinya apa? Mulai besok pagi apabila ada permohonan rekomendasi paspor umroh untuk 5 ini tadi, mudah-mudahan sudah tidak harus dimintakan lagi kantor Kementerian Agama. Kemudian yang perlu kami tanyakan, tadi dijelaskan tokoh ya, tokoh masyarakat. Saya juga belum jelas ini tokoh itu yang kayak apa, mungkin ada sebagaimana, siapakah yang termasuk tokoh itu. Ini sementara pertanyaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Anggi dijawab. Ya, izin Pak siapa? Pak Zuhri. Pak Zuhri. Dari Kemenak. Betul Pak. Terkait rekomendasi memang seperti itu aturannya dan memang sudah dijalankan di Imigrasi Pati sendiri dari awal tahun 2021 Pak. Terkait aturan tersebut itu sudah memang mulai ditegaskan bahwa peraturan itu memang harus dijalankan. Yang umroh di bawah 50 tahun harus wajib. Jadi kan rekomendasi Kemenak travel umroh mengeluarkan 2, satu ditujukan kepada Kementerian Agama, satu ditujukan kepada imigrasi. Nah yang ditujukan kepada imigrasi itu namanya pernyataan dan jaminan, sehingga harus bermaterai gitu kan ya. Sedangkan untuk yang ditujukan Kementerian Agama itu tidak perlu melampirkan lagi rekomendasi itu ketika memenuhi syarat-syarat itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau menjalankan ibadah umroh, memang ada informasi selama memenuhi kriteria tersebut, 5 tersebut tidak perlu rekomendasi dari Kemenak. Cukup pernyataan jaminan dari travel umroh yang memang didaftarkan dan bermaterai. Terkait tokoh ya Pak, kenapa kemarin nggak langsung ditanyakan ke Pak Denny Pak? Arti tokoh itu apa? Izin. Itu bos saya kemarin Pak. Nah kalau terkait tokoh itu memang susah ya tokoh. Sejauh ini kami belum pernah mendapat pemohon yang melakukan pelayanan imigrasi Pati terkait paspor yang datang saya tokoh masyarakat. Jadi kami belum pernah mengkategorikan tokoh masyarakat. Iya. Tokoh masyarakat, ketua RT. Jadi mungkin kalau izin Pak, kalau boleh saya tambahkan, mungkin kalau kata saya pribadi disitulah adanya diskresi Pak. Nanti saya petugas di depan, saya ajukan ke atasan saya, ke pimpinan saya. Ada yang bersangkutan menyatakan tokoh masyarakat ketua RT 1 Sluke misalnya, Kecamatan Sluke. Nah kalau dari pimpinan kami memang nanti di hasil wawancaranya memenuhi yang bersangkutan akan ibadah umroh dan memang benar umroh, mungkin akan diberikan untuk pembuatan paspor tersebut Pak. Kalau tokoh, nggih. Kemudian di sana di imigrasi
tertolak, ya kasihan. Itu namanya nanti akan mempersulit masyarakat. Jadi kalau sudah dikatakan toko, kemudian bilang kantor, Pak saya ini toko, ya sudah saya loskan. Maka kalau sudah ada spesifikasi terkait toko itu yang kayak apa ya, saya segera dikasih info, itu loh. Siapa Zuri. Mungkin sejauh ini saya juga bingung ya Pak terkait toko. Mungkin gini Pak, selama yang bersangkutan memang mampu menunjukkan bukti, contoh misalnya Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Rembang. Nah kan memang bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan memang adalah tokoh di kompetensinya, di bidangnya, akan diberikan kemudahan paspor. Itu artinya tidak perlu rekomendasi jika memang mau umroh. Tapi mungkin kedepannya nanti saya akan sampaikan lagi ke Pak Denny dan atasan saya Pak Ardi dan pimpinan di Kanimpati. Mungkin kita perlu bersama membedah arti tokoh itu apa. Karena kalau misalnya memang di ibu kota, tokoh itu jelas kan lebih spesifik, tokoh-tokoh yang menduduki misalnya eselon 1 mungkin di bidang perwakilan rakyat, tapi kalau di daerah itu kan ketua RT pun tokoh gitu kan ya. Nanti kita bedah bersama Pak Zuri. Mohon maaf Pak. Iya, karena Mbah Mudin juga tokoh Mbak. Iya betul. Ya nanti mungkin dirumuskan kembali standarnya sebagai seorang tokoh itu seperti apa mungkin ya Mbak. Ya. Monggo silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi mengenai warga negara asing ataupun paspor. Silahkan. Ibu Hana, izin untuk tambahan yang terkait paspor Rp0 bagi TKI baru Pak. Itu ada peraturan pemerintahnya nomor 28 tahun 2019 terkait biaya dan tarif yang dikenai atau yang dibayarkan bagi yang berlaku bagi Kementerian Hukum dan HAM. PP 28 tahun 2019. Nuwun sewu, saya nambah sedikit ya. Nggih, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pengalaman haji di tahun 2022 yang baru saja diberangkatkan nggih. Mungkin Rembang ini dikatakan agak layanan paspor umroh itu agak sulit persyaratannya, mungkin seperti itu mungkin. Karena apa? Memang yang saya syaratkan termasuk Islam otomatis ya. Kemudian ada KTP, itu yang sudah usia 17 tahun ke atas. Apabila ada anak yang kurang dari 17 tahun ke atas, itu saya wajibkan KIA, kartu identitas anak. Itu layanan paspor umroh untuk di Kemenak Rembang. Karena apa? Karena saya ingin jangan terulang kembali seperti kasus kemarin. Rembang itu ada 325 jamaah haji yang bermasalah 141. Ada KK, ya, ada NIK, ada koma dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ada satu jamaah haji yang punya 2 nama. Di tahun 2011 jamaah itu daftar pakai nama Solikah. Di tahun 2020 ya, di tahun 2020 kan mau berangkat. Hajinya kan haji daftar 2011, berangkatnya 2020. Kemudian pada saat itu karena data pendukungnya itu pakai data-data Turika, kakaknya Turika, ijazahnya Turika, maka paspornya pakai nama Turika. Ya. Jadi ada 2 nama, Solika sama Turika, itu 1 orang. Karena di tahun 2022 mau berangkat, paspor sudah jadi, kemudian data di Siskohat, sistem komputerisasi haji terpadu, itu muncul 2 nama. Yang pertama nama Solikah di tahun 2011, yang kedua muncul nama Turikah di tahun 2020. Di tahun 2022 mau didaftarkan visa, tidak bisa karena punya 2 nama. Waktu tinggal 1 minggu. Taruhannya adalah tidak bisa berangkat. Akhirnya
saya harus menyidangkan ke pengadilan negeri. Proses sidang pengadilan negeri, alhamdulillah hari Senin pagi jam 8, jam 10 sudah dinyatakan selesai sidangnya, kemudian jam 4 sore visanya proses, alhamdulillah jadi. Padahal pagi itu koper sudah diangkut ke Donohudan. Hajinya belum clear pada waktu itu, tapi alhamdulillah. Nah, untuk menjaga hal-hal agar tidak terulang lagi, maka data sekarang itu baik itu untuk paspor, untuk daftar haji, kalau tidak sama, mulai data pendukung KK, KTP, KIA, data ijazah dan sebagainya, maka saya aturi untuk membenahi dulu agar apa? Di kemudian hari tidak menyulitkan banyak orang. Ini sekedar informasi dari Kemenak. Mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu yang sering menangani layanan umroh, mudah-mudahan ini bisa diterima dan dipedomani agar agar nanti di kantor Kemenak tidak bolak-balik. Nggih. Terima kasih. Matur suwun nggih, Pak. Monggo silakan, ada yang ingin bertanya kembali? Nggih. Dengan siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandrio dari PPIU PT Bangun Majahtera Lasem. Kemarin saya ikut FGD di Kecamada terkait tentang isi paspor. Bu, mungkin yang ingin saya tanyakan, karena ini saya juga tahunya di website Kanim Padi. Jadi ketika kita punya pemohon sampai 50 misalkan, 50 pemohon, standar pelayanan nanti setelah kita mengajukan permohonan lewat email atau lewat hard copy, itu berapa hari ditangani, kemudian teknisnya nanti ke depan seperti apa, dan itu mungkin bisa untuk kita sampaikan kepada pemohon, karena kita harus mempersiapkan berkas-berkas yang akan menjadi persyaratan permohonan paspor, kemudian rekom Kemenak atau data yang selisih, itu mungkin perlu kita siapkan. Ketika permohonan kita sudah masuk, apakah 1 minggu atau 2 minggu itu bisa terlayani. Mungkin itu Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, mungkin ingin ditanggapi Mbak Anggi mengenai easy passport. Baik, Pak Badrio ya. Terkait easy passport, Pak, komunitas, instansi, kantor atau organisasi tersebut silakan berkirim atau mengajukan permohonan secara email dan fisik ya Pak, harus. Jadi tidak salah satu ke kantor imigrasi Pati, yang pertama. Yang kedua, memang ketika sudah memenuhi kuota tersebut, SOP untuk kapan akan ditanggapi, biasanya nanti akan ditanggapi dalam bentuk silakan menunggu, karena permohonan sekarisidenan Pati itu lumayan banyak Pak. Jadi kami dari pengajuan pertama yang akan kami tindak lanjuti terlebih dahulu. Tapi biasanya akan langsung dibalas segera. Begitu Bapak kirim email akan kami sampaikan. Jadi yang menerima email adalah seksi saya di Humas dan Informasi Keimigrasian. Nanti akan diajukan ke seksi pelayanan paspor. Nanti melihat jadwal mereka. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Raden, bahwa Kanim atau Imigrasi Pati ini kan memang wilayah kerja cakupannya sangat luas ya Pak, Sekarisidenan Pati ini. Jadi permintaan layanan paspor terutama umroh di 2022 pada bulan-bulan ini 3 kali lipat naik Pak. Jadi mungkin Pak Badrio sendiri jamaahnya juga, wah umroh sudah dibuka, Covid sudah selesai, kita keluar negeri. Itu bersamaan dengan pemohon-pemohon paspor lainnya Pak, wisata, belajar, bekerja, itu juga di satu sisi bersamaan volume mereka juga sama-sama naik. Jadi kalau untuk kapan akan kami ke
biro travel perjalanan Bapak di Lasem itu biasanya sesuai dengan jadwalnya nanti Pak. Tapi kami dokumen perjalanan paspor itu pasti per 2 bulan sekali akan rolling Pak ke kabupaten-kabupaten. Biasanya di mall pelayanan publik itu dibuka untuk semua layanan, entah paspor, entah wisata, entah bekerja, entah belajar. Kemarin kami melakukan pelayanan di mall pelayanan publik Blora, itu biasanya yang menentukan kuotanya dari MPP-nya. Tapi umroh bisa silakan, nanti ada kuota yang dibuka hariannya, mungkin bisa dibagi juga di situ sambil menunggu untuk pembalasan isi paspornya. Terus terkait mekanismenya, syarat yang paling utama adalah mampu menyediakan tempat Pak. Karena kami kan foto, jadi minimal harus ruangan yang kondusif, dengan background nanti kami yang bawa, nanti silakan dikomunikasikan ketika memang permohonan sudah disetujui. Yang penting mampu menyediakan tempat yang kondusif dengan jaringan internet yang memadai Pak. Karena memang aplikasi kami itu membutuhkan internet yang normal dengan kecepatan normal sekarang 4G sekarang, satu pemohon itu untuk foto 10-15 menit Pak. Dengan catatan dokumen lengkap. Dan mungkin seperti yang disampaikan Pak Zuhri juga, bahwa ini juga jadi pembelajaran bersama untuk travel umroh atau mungkin Bapak Ibu lainnya di sini yang membuat paspor, pastikan dokumen yang dibawakan, persyaratan yang dibawa lengkap dan sesuai dan sama. Kami juga bingung Pak, di pelayanan paspor, saya sudah tua. Banyak yang dulu nama baptisnya tidak dicantumkan, sekarang nama baptisnya minta dicantumkan. Dulu yang nama ada alias tidak dicantumkan, sekarang pengen tidak dicantumkan. Jadi, tapi alasannya ya sudahlah karena sudah kadung sampai imigrasi Pati jauh-jauh dari Kragan misalnya. Sudah sampai Pati buat paspor, tapi datanya kami sesuaikan dengan dokumen terlama karena orang lahir adalah punyanya akta lahir. Jadi biasanya kami sesuaikan dengan dokumen terlama. Nanti ya manut, ikut. Yang penting jadi paspor. Jadi nanti kedepannya sudah pasti disampaikan sama petugas, Bu, diselesaikan dulu, disamakan dulu. Silakan jika memang ada perbedaan data usia, disampaikan diurus oleh pihak yang memang berwenang atau yang mengeluarkan dokumen tersebut. Misalnya KTP, KK, silakan disampaikan ke Capil bahwa memang ada perbedaan data. Nah, yang bersangkutan itu akhirnya beda data, kita juga karena memang dokumen tertuanya atau cuman ada satu dokumen yang misalnya akte lahirnya sama, ijazah, buku nikahnya berbeda, akhirnya kita sesuaikan dengan akte lahir karena di syarat kita memang salah satu gitu Pak. Kalau untuk teknisnya diisi paspor, tempat, kondusif, jaringan internet. Itu sih Pak. Karena satu orang itu sekitar 10-15, pengalaman kami di Jepara ada wilayah yang sangat, kita nggak tahu kalau ternyata itu sangat masuk dan pedalaman. Itu kami sampai jam 11 malam. Satu pemohon sekitar 25 menit. Dan itu, waduh, jadi kalau misalnya jamaah Pak Badrio 50 ya pastikan internetnya dan memang punya tempat yang kasihan kami Pak, gitu Pak Badrio. Gimana? Aduh, gak kondusif itu Pak, tempat yang kondusif dan jaringan internet gitu Pak. Sejauh ini itu sih Pak persyaratan untuk teknisnya ya di tempat. Ada lagi Pak? Atau gimana? Siap. Karena mall pelayanan publik di Rembang itu belum jadi, masih baru dibikin ya. Mungkin mudah-mudahan akan segera jadi sehingga ada informasi yang lebih dekat itu ya Mbak Anggi, Pak Raden. Dinas, nah, wonten. Hadir. Sampaikan Pak, kebetulan segera biar ada mall pelayanan publik, mall pelayanan publik yang depan alun-alun itu. Ya, itu belum jadi. Mungkin kalau udah jadi itu akan mempersingkat ya Pak. Ya sebenarnya gimana ya? Jadi memang ke depannya. Karena pelayanan kita kan lebih mendekatkan kepada masyarakat dengan adanya isi paspor, terus kita dari kantor imigrasi Pati memberikan sip jempol, jadi kita datang kepada pemohon lebih dekat lagi dan
Alhamdulillah dari 4 kabupaten ini Pati sudah ada MPP, Blora sudah ada MPP, dan yang terakhir Jepara ya. Jadi sudah ada MPP dan meminta untuk membuat UKK, unit kerja keimigrasian. Dan semalam makanya dari tadi itu saya sebenarnya lagi saya tahan ini. Saya juga mau balik nanya ke audiens, ke Bapak Ibu ini. Semalam saya sama teman-teman kan kita nyampe itu sekitar udah malam lah karena macet segala macam, jam 10 terus kita setting ruangan, terus jam 12 kita jalan nih ke sebelah. Saya nggak sengaja saya lihat gedung sebelah, ternyata itu ada gedung MPP gitu. Jadi mungkin nggak sabar juga ya, karena barangkali kita sering Pak menerima pertanyaan dan penyampaian dari warga yang berada di Rembang untuk ada Pak gimana Pak, kita pengen juga Pak ada seperti mereka mungkin kan kalau sebelum nyampe kantor imigrasi Pati kan ada MPP juga, mereka mungkin lihat. Nah mungkin dari situ mungkin semoga ya Pak ya, mungkin dari waktu dekat jadi bisa nanti kita bisa saling bekerja sama Pak ya, nanti bisa ada juga masyarakat Rembang tidak harus ke kantor imigrasi Pati nempuh 1 jam. Mungkin kalau sekarang bukan 1 jam Pak ya, 2 jam karena kalau dari Sarang Pak, berapa jam? Hah? Kalau dari Sarang? Ya sekarang lebih 2 jam ya, semalam kita 2 jam kena macet, itu pun udah masuk ke jalan-jalan kampung. Tapi ya nggak apa-apa, kita nikmati ya demi masyarakat bisa memperoleh informasi. Mungkin itu yang pengen saya sampaikan. Balik ke mungkin bapak-bapak yang ada di sini, mungkin itu aja sih mungkin dari kami untuk kedepannya mungkin bisa lebih bisa terinformasi, bisa bekinerja secara baik. Kalau secara keseluruhan sih saya lihat semoga aja karena kan dinamika di lapangan itu kan cepat. Seperti pelayanan paspor ini kan setelah pandemi dinyatakan statusnya endemi ini kan tahu-tahu berbondong-bondong masyarakat antusias sekali untuk membuat. Kita sendiri sebenarnya belum siap karena selama 2 tahun itu kita hampir sepi-sepi aja ya. Tapi begitu itu dibuka kita ya jelas ada kaget juga. Terus pada saat pemohon paspor membludak, jadi sempat trouble secara nasional yang sempat mungkin Bapak Ibu sempat lihat di media sosial mengenai antrian yang panjang di mana-mana. Nah itu sempat jadi kendala dan mungkin berusaha kita perbaiki. Alhamdulillah mungkin saat ini mungkin tiap hari Mbak Dian itu ya hampir kita kantor imigrasi Pati sendiri ada sekitar rata-rata 150 ya, 150 sampai 200 pemohon. Ya siapa tahu dengan adanya kantor MPP ini bisa terlayani. Tapi mungkin nanti bisa lebih lanjutnya teknisnya bisa sambil diobrolin ya yang dari Bapak yang dari DTSP. Mungkin kalau memang ada lagi pertanyaan monggo silakan. Saya kembalikan ke MC. Mungkin cukup ya untuk diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi kita kali ini kita semua yang hadir mendapatkan informasi yang baru ya, dan dengan adanya masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, kantor imigrasi Pati lebih meningkatkan kembali pelayanannya untuk masyarakat. Kami ucapkan terima kasih pada Mbak Anggi dan Pak Raden yang telah memberikan informasi-informasi terbarunya, dan juga untuk Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya dan masukan-masukannya. Sekian dari kami dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan.
Jadi baik, untuk narasumber dan moderator mohon izin kita foto posisi berdiri saja dan bisa untuk turun dan menghadap ke panggung untuk diambil foto dari arah depan. Baik Bapak Ibu, kami mohon bisa berdiri, monggo untuk sesi pengambilan foto dan mepet ke tengah, bisa bergeser mepet ke tengah agar semuanya bisa masuk ke frame ya. Ini telah usai. Terima kasih kami ucapkan tentunya yang pertama kepada seluruh tamu undangan, baik itu dari instansi pemerintah, dari perusahaan ataupun tamu undangan lainnya yang telah berkenan hadir, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap narasumber, moderator dan tim dari Nur FM Rembang yang telah mensupport kegiatan kita bahas siang hari ini. Setelah saya tutup acara nanti, kami persilakan bisa menyelesaikan administrasi di meja depan dan juga makan siang. Baiklah, demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.